Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Laqad ja'at rusulu rabbina bil haqq. Alhamdulillahilladzi ja'alana muslimin. Allahumma tawaffana muslimin la mubaddilin wa la mughayyirin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin الفاتح لجميع العالمين وشفيع المذنبين وقائد الجر المحجلين وعلى آله أمهر الكاملين وأصحابه الهادين المهتدين إلى يوم الدين وبعد بسم الله الرحمن الرحيم لا تطلب منه أن يخرجك من حالة ليستعملك فيما سواها walau aradaka lasta'maluka min ghairi ikhraj. Jangan engkau meminta kepada Allah supaya dipindahkan dari suatu masalah kepada masalah lain. Sebab sekiranya Allah menghendakinya, tentu telah memindahkanmu tanpa merubah keadaan yang terdahulu. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat salam semoga tercurah limpah ke baginda alam habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hadirin rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala telah mentakdirkan kepada kita suatu masalah ketika orang di dalam dunia itu tidak akan lepas dari suatu masalah. Bahkan walana buluwannakum bisyai'in minal khawf wal ju' wa naqsin min amwali wal anfus wath thamarat wa basyyiris sabirin. Orang di alam dunia itu akan diberi cobaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap tingkatan keimanan seseorang, maka cobaan bahkan bertubi-tubi akan datang kepada orang yang beriman. Jangan engkau mengaku orang yang beriman, tapi engkau tidak dicoba oleh Allah Subhanahu wa taala. Cobaan dari Allah kepada kita adalah untuk meningkatkan derajat kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan bagi orang yang beriman ketika dicoba oleh Allah Subhanahu wa taala, maka orang yang beriman akan merasa bahagia. Kenapa? Karena orang yang beriman akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaikan seorang yang sekolah ketika diuji, ada ujian, otomatis dia akan naik tingkat dari kelas 1 umpamanya naik ke kelas 2. Orang yang kelas 2 naik ke kelas 3. Orang yang kelas 3 naik ke kelas 4 dan seterusnya. Begitu juga kita di dunia ini, Allah akan menguji kita dengan kadar iman kita masing-masing. Maka orang yang lulus dalam ujian, maka dia akan ditingkatkan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tinggal memaknai apa yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam suatu riwayat Rasulullah bersabda, tidak disebut orang yang baik kalau dia tidak diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kalau 40 hari dalam 40 hari dia tidak pernah diuji, dia merasa aman hidup di dunia ini, maka dia itu tidak termasuk orang yang baik. Orang yang baik itu pasti Allah uji. Setiap hari dia akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meningkatkan keimanannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, janganlah kita meminta kepada Allah terhindar dari ujian, terhindar dari cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi ujian yang datang kepada kita itu harus kita hadapi dengan penuh sabar dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika Allah menguji kita, maka kita harus sabar dan tawakal, ikhtiar untuk supaya kita terbebas dan lulus dari ujian tersebut, sehingga kita diberikan tingkatan derajat lebih dari derajat yang sebelumnya. Ada suatu kisah, ada seorang ahli
beribadah, orang salih beribadah kepada Allah, dia pagi-pagi berusaha mencari nafkah untuk mencari penghasilan supaya dia bisa makan. Setelah dia bisa mencari penghasilan, dia dapat uang, lalu dia belikan beras atau roti, sehingga dengan roti tersebut, beras tersebut, dia bisa mendapat tenaga, lalu dia bisa melaksanakan ibadah dengan sempurna. Lalu dalam hatinya dia berdoa kepada Allah, wahai Tuhan, wahai Allah, saya pengen ibadah secara sempurna. Ya Allah, coba saya kasih suatu kenikmatan. Saya pengen ibadah dengan sempurna, tapi saya tidak mau bekerja, ya Allah. Berilah saya nafkah, berilah saya beras, tapi saya tidak bekerja supaya saya bisa ibadah dengan totalitas. Akhirnya dia berdoa kepada Allah seperti itu, dan Allah mengabulkannya tanpa sebab. Lalu dia berdoa, Allah mengabulkan doanya dengan sesuatu yang tidak disangka-sangka. Lalu dia ditangkap oleh seorang polisi, lalu dia dimasukkan ke penjara. Nah, setelah di penjara, dia diberi makan tanpa bekerja. Lalu dia berdoa lagi, kenapa jadi seperti ini? Apa yang dikatakan oleh dia betul, dijawab oleh Allah. Dia beribadah tanpa bekerja, ya masuk ke dalam penjara. Ya, akhirnya dia kembali berdoa kepada Allah, ya Allah, saya keluarkan lagi. Saya tidak akan berdoa dengan seperti doa yang kemarin, yaitu minta supaya tidak bekerja untuk menghasilkan beras atau roti. Yang akhirnya dia dipenjara tanpa kerja. Begitu juga ada seorang abid ahli ibadah, dia bekerja, dia tidak sabar dengan kefakirannya. Lalu dia sholat dan berdoa kepada Allah, ya Allah, berilah kekayaan bagi saya. Lalu dia sholat tengah malam, dan Allah mengijabah baginya. Ketika dia sujud, maka dilihatnya di atas sejadahnya emas, batangan emas. Lalu dia bawa emas itu kepada istrinya, coba saya tadi sujud, saya tadi ibadah, sholat, Allah memberikan emas. Lalu sama istrinya emas tersebut dijualnya, ditanyakan ke pasar, dan ternyata itu emas yang asli. Dia pulang lagi ke suaminya, kata istri tersebut, wahai suamiku, ini emas asli. Kata suaminya, nanti dulu, jangan dulu kita jual, mungkin ada isyarat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu malamnya dia bermimpi. Dalam mimpi tersebut seolah-olah dia itu masuk surga Allah karena dengan amal ibadahnya, karena dia orang soleh. Lalu dia berkata malaikat, masuklah ke dalam surga. Lalu dia itu masuk ke dalam surga. Lalu dia dalam surga disuruh masuk kepada suatu rumah gedung yang indah. Lalu dia disuruh masuk oleh malaikat ke rumah gedung yang indah tersebut, dan dia disuruh tidur di gedung tersebut. Ketika dia tidur di gedung tersebut, lalu dia melihat di atas ada bolong. Kata dia kepada malaikat, wahai malaikat, kayaknya enggak pas, itu ada bolong. Keindahan surga menjadi tidak indah karena ada bolong. Apa kata malaikat? Itulah amalmu yang kau dimintakan segera di alam dunia. Maka Allah dibawakan kenikmatan rizki, kenikmatan akhirat itu dibawakan untuk dunia. Akhirnya dia terbangun, dan ternyata emasnya masih ada. Dia minta kepada Allah, wahai Allah, bawa lagi emas, saya tidak mau kehidupan di dunia ini, biar saya diberi kenikmatan nanti di akhirat. Jadi berdoa kepada Allah itu ketika kita diberi ketenangan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala,
dengan melaksanakan ibadah itu sudah karunia yang sangat luar biasa. Janganlah kita meminta kelebihan dari Allah ketika kita sudah menikmati ibadah kita, mendapatkan kenikmatan kita dalam melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kebahagiaan tersebut baginda Nabi Muhammad SAW telah memberikan suatu petuah kepada kita, amalan. Kata baginda Rasulullah SAW, arba'atun min sa'adatil mar'i an takuna zawjatuhu salihah wa auladuhu abraran wa khalatuhu bis-salihin wa ayyakuna rizquhu fi baladi. Kata baginda, ada 4 perkara yang menjadi kebahagiaan seorang hambaku. Seorang. Yang pertama, kata baginda, antakuna zaujatuhu sholihah. Dia mendapatkan istri yang sholihah. Istri yang sholihah itu adalah merupakan kebahagiaan yang paling utama. Kita mempunyai istri yang sholihah itu kenikmatan yang luar biasa. Kita berdoa kepada Allah, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Ya Allah, berilah aku azwaj, pasangan yang salehah. Min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun, menjadi mata hati kami. Itu istri yang salehah itu merupakan kebahagiaan kita di dunia ini. Maka kalau kita menginginkan istri yang solehah, maka kunci utamanya adalah kita sebagai suami harus soleh. Karena ya hulu itu, hilir itu bagaimana hulu. Kalau hulunya kotor, maka hilirnya akan kotor. Kalau hulunya bersih, maka hilirnya juga akan bersih. Bagaimana istri kita solehah, sementara suaminya tidak soleh. Karena istri itu akan menuruti suaminya. Apa yang dikatakan suami, maka istri akan mengikutinya. Jadi suami itu imam. Kalau suami itu saleh, maka istri pun akan mengikuti suaminya. Dan begitu juga seorang suami itu harus menjadi pemimpin, harus memuliakan seorang istri. Kata baginda, ma akraman nisa illa karim wa ma'ahanahun nisa illa la'in. Seorang laki-laki yang memuliakan istrinya adalah orang yang mulia. Seorang laki-laki yang menghinakan istrinya adalah orang yang hina. Oleh itu, kita harus memuliakan istri kita, wanita, jangan dihinakannya. Satu kali kita memuliakan istri, maka istri kita akan memuliakan kita 100 kali. Satu kali kita menghina istri, maka istri kita akan balas menghinakan kita 100 kali. Kita memuliakan istri 1 kali, ketika nanti istri kita akan memuliakan kita 100 kali. Ketika kita sakit, siapa yang merawat istri kita? Siapa yang memberi makan istri kita? Siapa yang mengurus anak istri kita? 1 kali kita berbuat kebaikan kepada istri kita, maka balasannya istri kita akan memberikan 100 kebaikan. Kenapa kita harus memuliakan istri? Karena istri akan memberikan pelayanan yang lebih apabila kita memuliakan istrinya. Akan tetapi sebaliknya, apabila kita menghina istri kita, maka istri kita akan menghina kita 100 kali lebih. Apabila kita menghina istri, apabila kita berbuat dolim kepada istri, istri akan berbuat dolim kepada kita 100 kali lebih. Padahal kita buatnya cuma satu, tapi istri akan melebihi apa yang kita hina kepada istri. Jadi yang pertama, kita harus memuliakan istri. Kebahagiaan yang utama adalah, kata baginda, antakuna zawjatu sholihah.
istrinya menjadi istri yang saleh. Karena itu kata Allah, wa ashiruhunna bil ma'ruf. Pergaulah istrimu dengan baik. Ya, dalam kitab Ibnu Katsir, tafsir Ibnu Katsir, maknanya tayyibu aqwalakum lahunna. Jaga, perbaiklah ucapan yang baik kepada istrimu. Panggil dengan ucapan kasih sayang, panggil dengan ucapan yang baik, panggil dengan nama-nama yang terpuji. Seperti baginda Nabi Muhammad SAW memanggil istrinya dengan ya Humairah. Panggillah kesayangan kepada istri kita, karena istri kita akan balik memberikan ucapan yang baik. Kalau kita memanggil istri kita dengan mama, maka istri kita akan balik memanggilnya dengan bapak. Kalau kita memanggil istri dengan ibu, maka istri kita akan memanggilnya dengan ayah. Kalau kita memanggil istri kita dengan papi, maka istri kita akan memanggilnya dengan papi. Dan begitu juga kalau kita menghina istri, maka istri kita akan menghina kita. Jadi ucapkan wa ashiruhunna bil ma'ruf, pergaulilah istrimu dengan baik. Kata dalam kitab Ibnu Katsir menyebutkan ayat tayyibu aqwalakum lahunna, perbaikan ucapanmu kepada istrimu. Wa hasuna af'alukum hayatikum bihasqadratikum bihasbi qudratikum. Lalu perbaikilah tindakanmu, tingkahmu sebagaimana kekuasaanmu. Jadi kita memuliakan istri, belilah sesuatu yang bisa membanggakan istri kita dengan kemampuan kita masing-masing. Itu yang pertama. Jadi kenikmatan dunia, kebahagiaan itu yang pertama kata baginda yaitu istri yang saleh. Yang kedua kata baginda, kebahagiaan seorang itu adalah wa auladuhum abraron. Anak-anak kita yang baik. Anak adalah kebanggaan orang tua. Apabila anak kita menjadi seorang yang berhasil, umpamanya anak kita menjadi seorang kaya, dia pulang ke kampung. Kata tetangga, siapa itu? Kalau percaya itu anak saya. Orang tua jadi bangga. Anak kita menjadi jenderal. Lalu pulang ke kampung, ditanya sama tetangga, siapa itu? Itu adalah anak saya. Anak kita dijadikan seorang kiai, ulama besar. Ketika pulang ke rumah, siapa itu? Anak kita. Kita merasa bangga. Tapi sebaliknya, ketika anak kita menjadi penjahat, tidak ada orang tua yang merasa bangga dengan kejahatan orang anaknya. Jadi, anak menjadi kebanggaan orang tua. Dan anak juga merupakan cerminan orang tua. Kita jangan dulu menyalahkan anak sebelum kita menyalahkan diri kita. Kenapa anak kita berbuat salah? Mungkin itu adalah dosa kita. Cerminlah. Ya. Kalau umpamanya kita di wajah kita ada oli, di wajah kita oli, kita bercermin, seharusnya orang yang bijak itu hapus dulu olinya, bukan dipecahkan kacanya. Banyak orang itu memecahkan kaca daripada menghapus oli. Dalam arti ketika kita lihat anak kita bandel, lihat anak kita tidak berbuat jelek, maka kita langsung menindak anak tersebut. Padahal sebelumnya kejelekan anak itu dilihat orang tuanya. Lalu kita introspeksi dulu kepada diri kita. Oh, ini kesalahan kita. Kita meminta tobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan meminta ampunan kepada orang tua karena dulu kita juga bandel. Gitu. Jadi anak itu cerminan kepada diri kita. Atau juga anak itu bisa menjadi ketenangan hati orang tua. Ketika anak kita soleh-soleh, alhamdulillah anak kita soleh, maka orang tua merasa diberi ketenangan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kesolehan anak tersebut di dunia walaupun di akhirat.
Nanti di akhirat dia akan membuahkan pahala yang dari hasil doa anak-anak yang soleh. Sayyidina Ali karramallahu wajhahu radhiyallahu anhu pernah berkata, kata Sayyidina Ali, pendidikan anak itu ada 3 fase. Fasenya itu ada 7 kali 3. Ada 3 fase, 7 tahun, 0 sampai 7 tahun. 7 sampai 14 tahun. 14 sampai 21 tahun. Itu berbeda-beda fasenya. Fase 0 sampai 7 tahun itu adalah fase ketika anak dimuliakan. Anak dijadikan raja. Apa yang dikehendaki anak, kita laksanakan. Anak kita puji-puji. Walaupun anak kita tidak seperti anak orang lain, antara anak 0 sampai 7 tahun jangan ada ucapan yang menghinakan anak tersebut. Karena anak pengennya dipuji. Bagaikan raja anak itu. Jadikan raja anak itu dengan pujian-pujian kepada anak. Jadi di usia 0 sampai 7 tahun itu anak itu harus dimuliakan. Lalu kata Sayyidina Ali, dari 7 sampai 14 tahun itu masanya masa ketika anak itu diberikan bimbingan, diberikan latihan, ujian. Anak itu dilatih kedisiplinan. Jadi mulai usia 7 sampai 14 tahun pendidikan diutamakan kedisiplinan. Mulai didisiplin sholat. Baginda Nabi Muhammad SAW ketika anak umur 7 tahun kalau tidak melaksanakan sholat, dia dipukul tanpa, dengan artian dipukulnya tanpa membekas pada anak tersebut. Jadi dalam arti anak tersebut diberi peringatan kalau tidak sholat dia akan dipukul. Itu saking ada pendidikan antara usia 7 sampai 14 tahun itu jangan telat. Kalau telat, tidak ada pendidikan, tidak ada kedisiplinan, maka anak tersebut akan lalai terus dalam melaksanakan ibadah kepada Allah. Bukan hanya ibadah, sholat saja, termasuk puasa, ya, termasuk melaksanakan ibadah seperti baca Quran, zikir, itu dia ditanamkan kepada anak-anak itu supaya disiplin dalam melaksanakan suatu aturan hududullah itu semenjak usia 7 sampai 14 tahun. Dan dalam waktu usia 14 tahun sampai 21 tahun, lalu ada perubahan. Tidak ada kedisiplinan di sana. Tapi bagaimana menjadikan anak kita itu dalam usia 14 tahun mulai dijadikan sahabat kawan, tempat curhat anak-anak. Apabila anak-anak pengen curhat, janganlah curhat kepada orang lain. Itu usia 14 tahun, jadilah sahabat yang setia kepada anak-anak kita. Jadi itu menjadikan anak kita menjadi anak-anak yang soleh. Yang kedua yaitu kata baginda, wa auladuhu abraron. Anak-anak kita anak-anak yang baik-baik. Anak yang baik adalah kebahagiaan di dunia ini. Sa'adatul mar'i. Yang ketiga, kata baginda sallallahu alaihi wasallam, kebahagiaan kita adalah khulatuhu bis-salihin. Kita bercampur atau bersama-sama dengan orang-orang soleh. Kita pengen bahagia, maka dekatilah orang soleh. Kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa kunu mas-sadiqin. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah. Wa kunu mas-sadiqin. Dan kamu harus bersama-sama dengan orang soleh. Jadi tidak cukup hanya bertakwa, tapi harus ada yang membimbing. Siapa orang soleh? Takwa itu bukan di lisan, tapi dalam praktek. Kita tidak cukup bagaimana kita melaksanakan ibadah tanpa ada contoh, tanpa ada uswah. Tidak cukup dengan dalil, tapi harus ada contoh. Kalau sahabat langsung contoh Rasulullah. Kita contoh siapa? Para alim ulama, orang-orang soleh. Kita bukan hanya dalil. Kalau hanya dalil tanpa ada contoh, susah untuk mempraktekannya. Maka kita harus dekat dengan orang soleh itu supaya kita itu bisa mencontoh amal solehnya.
Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa kunu massadiqin. Tapi kata Allah juga dalam firman yang lain, wasbir alladzina yad'u rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajha wa la ta'tuna 'ainaka anhum. Harus sabar kita bersama orang soleh. Kadang-kadang kita tidak sabar bersama orang-orang soleh. Harus kita bersama orang soleh itu kita harus sabar. Yad'u rabbahum bil ghadati wal 'ashyi. Banyak rintangannya yang akan kita jalani kalau kita bersama orang-orang soleh. Jadi di antara Imam Syafi'i pernah berkata, qala Imam Syafi'i, adibis salihin walasta minhum, adibis salihin walasta minhum, la'alli an anu bihim syafa'ah. Beradablah kamu dengan bersama orang soleh, walaupun kita bukan orang soleh. Karena kalau kita punya tata krama kepada orang soleh, maka kata Imam Syafi'i, mudah-mudahan kita bisa diberi syafaat oleh orang soleh. Wa ikrah bid'atul asi wa in kunna wasafil bid'ah. Kamu harus tidak suka kepada kemaksiatan walaupun kita masih bergulat dalam kemaksiatan. Jadi haruslah kita membenci suatu kemaksiatan walaupun kita itu ahli maksiat. Jadi jangan merasa mencintai kemaksiatan, harus menjauhi kemaksiatan. Walaupun kita tidak bisa berhenti dengan kemaksiatan, tapi ada rasa benci untuk berbuat maksiat. Wa akramin man yadi Allah umrah walaupun tak umrah jam al-idoah. Kamu harus membenci untuk menyanyiakan umur, berbuat sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Lalu kita benci, walaupun kita itu masih dalam keadaan menyanyiakan umur dengan bermain, dengan berbicara, bertindak sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Yang terakhir, tanda orang yang bahagia kata bagi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah antakuna rizqi badan wa ayyakuna rizqi badan. Dia mendapatkan rezeki di negaranya. Jadi kita dapat rezeki dari hasil tani di kampung, hasil usaha di kampung kita, itu sangatlah bahagia daripada mendapat rezeki di luar negara kita. Kebahagiaan yang sangat utama kita mendapatkan rezeki di negara kita sendiri, di kampung kita sendiri, menjadikan rezeki keberkahan di rezeki kita. Maka walaupun rezeki yang kita dapatkan di negara kita, di kampung kita sedikit, tapi harus dapatkanlah keberkahan. Keberkahan itu yang mengundang, yang menjadikan kita hidup bahagia. Maka untuk mengundang keberkahan itu, maka kita harus lihat cara mendapatkan rezeki dari mana. Kalau umpamanya mendapatkan rezeki didapat dari halal, maka insya Allah berkah. Lalu dia akan diberikan, kalau keberkahan itu akan diberikan lahir dan batin, bahagia lahir dan batin. Orang yang mencari rezeki dalam keadaan halal, maka dia lahirnya akan bahagia, tidak dikejar-kejar oleh KPK, dan batinnya bahagia lahir dan batin. Yang ketiga, dia akan rajin ibadah dengan rezeki yang halal. Kullu man nabata min haram fannar aula bih. Setiap sesuatu yang tumbuh dari haram itu akan neraka bagiannya. Jadi kalau harta yang halal, maka akan menimbulkan suatu kebaikan, yaitu ibadah kepada Allah. Kenapa kita tidak rajin ibadah? Mungkin ada harta haram yang kita makan. Kenapa orang lain rajin ibadah? Karena dia makan dengan makanan yang halal. Jadi nanti setelah dapat rezeki, kalau harta yang haram itu akan dikeluarkan kepada jalan yang haram. Tapi kalau harta yang halal, insya Allah akan dikeluarkan jalan yang halal. Kenapa banyak orang
berani bermewah-mewahan, berpoya-poya dengan hartanya, tapi dia tidak berani sedikit menginfakkan hartanya, karena hartanya didapatkan dari yang haram. Ibaratkan di toren kita di atas, air ditarik ke atas toren, lalu kalau umpamanya torennya kotor, dialirkan ke bawah, itu akan susah keluarnya. Akhirnya di toren itu mudah, rezeki Allah itu akan keluar di toren, tidak ada manfaatnya. Tapi kalau torennya itu bersih, maka akan keluarnya juga cepat, banyak. Kalau torennya kotor, maka susah keluarnya. Begitu juga rezeki. Kalau rezekinya rezeki yang tidak baik, untuk keluar di jalan Allah, untuk diinfakkan, disedekahkan, diwakafkan kepada kebaikan, itu susah karena hartanya haram. Tapi kalau hartanya halal, itu untuk dibukakan kerannya, bermanfaat kepada orang lain, dipakai sedekah, diinfakkan, itu akan mudah. Itu diantaranya keberkahan yang akan kita dapatkan melalui harta kita, dan merupakan rezeki yang berkah dan merupakan kebahagiaan yang dijamin oleh Rasulullah SAW. Jadi yang intinya kita harus mendapatkan kebahagiaan di alam dunia ini dengan cara yang tadi digambar oleh Rasulullah SAW, mempunyai istri yang salehah, mempunyai anak yang baik-baik, mempunyai berteman dengan orang-orang soleh, dan mempunyai rezeki yang baik. Itulah kebahagiaan kita. Kalau umpamanya kita sudah dapatkan itu, maka kita akan mendapatkan kebahagiaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih atas perhatiannya.